Bab 5. Refleksi. Tahun 2019, banyak tulisan yang saya naikkan di media sosial saya akhir-akhir ini. Walau begitu, hari ini saya hanya akan mendiskusikan sesuatu yang saya lakukan dalam sepertujuh masa produktif saya, yaitu sebagai analis. Saya bukan makhluk politik. Saya hanya nyamber karena merasa perlu memberikan sedikit ilmu yang saya dapat. Hal ini mungkin tidak penting, terlebih bagi sebagian orang yang meragukan asal datanya, tetapi bagi saya, ini adalah bagian dari hidup saya. Selama 1 hari dalam seminggu sejak 10 tahun yang lalu, di lain waktu, 6 hari dalam seminggu sisanya saya makhluk lapar, saya binatang ekonomi, saya setengah kapitalis namun sisanya ada sosialisnya. Ada pula bagian liberal dalam diri saya, intinya, ada macam-macam istilah ekonomi lainnya yang juga mendefinisikan diri saya. Hari-hari saya diisi pertemuan bisnis, diskusi, dan pembuatan rencana. Semuanya adalah bisnis baru atau pengembangan karena saya sudah tidak memegang operasional lagi. Bagian ini biarkan dipegang oleh yang muda-muda saja. Hanya ada satu perusahaan yang saya pegang langsung, ini bread butter saya yang paling besar saat ini. Sisanya, saya hanya dapat laporan bulanan, banyak pula yang tahunan. Saya ingin sahabat semua bisa mengambil momen dengan baik. Memang, ekonomi atau kemakmuran bukan segalanya namun faktanya selama kita masih perlu makan, kita masih perlu kesehatan. Masih perlu sekolah, dan butuh tempat tinggal. Kenyataannya, kita masih perlu punya uang untuk memenuhi semua itu, jadi, kita balik ke kegiatan dagang lagi, kerja lagi, bisnis lagi, dan kita harus melakukan pergerakan yang menghasilkan. Jadi sebagai pengingat, akhir tahun 2017 adalah masa di mana kita semua sebaiknya membuat strategi untuk mengambil momentum. Ada baiknya saya tuliskan agar kita semua bisa take off bersama. Walau hanya memberikan, Rogui dan C, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari saya. Saya berani mengatakan bahwa tahun depan ekonomi kita mulai menemukan kembali momentum pertumbuhannya. Di tengah ekonomi yang mulai bertumbuh, siapa cepat ia akan dapat dan menjadi pemenang. Sekali lagi, kunci bisnis adalah, siapa cepat, dia dapat, selama kurun waktu 2010 hingga 2015. Secara konsisten pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat pertumbuhannya, ini sudah berlangsung berturut-turut sejak 2010 hingga 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 hingga 2015. Berturut-turut adalah 6,8%. 6,4%, 6,2%, 5,8%, 5%. Tren adalah kunci yang harus kita lihat berikutnya, pantulan. Inilah yang disebut momentum dalam dunia bisnis, atau break trend dalam indikator ekonomi. Kalau boleh jujur, unsur pendorong pemerintahan itu hanya sedikit, sulit untuk 100% percaya kabinet sekarang mampu menolong perekonomian Indonesia supaya cepat meningkat. Semua berita di media sosial memperparah suasana, termasuk berita di media mainstream yang menggoreng isu-isu politik. Saya yakin naiknya indikasi ekonomi lebih karena harga komoditas dunia membaik. Itu sebagai tulang punggung ekonomi global Indonesia di tahun selanjutnya. Ini persis seperti ekonomi tahun 2010 dan 2011 yang tertolong oleh naiknya komoditas, mendadak ekonomi terdorong tumbuh baik. Kita tidak boleh terlena dua kali. Kita harus mulai mengelola bahan jadi dari komoditas mentah, jangan seperti masa lalu saat kita terlena dengan harga komoditas di tahun 2015 yang mencapai titik terendah. Padahal, ekonomi Indonesia seperti indikator ekonomi di atas pun terus turun. Ini terjadi bersamaan dengan turunnya harga komoditas. Kita harus mengambil momentum tersebut, jangan mengharap BUMN menyelamatkan ekonomi nasional, jangan berharap kementerian yang nomenklaturnya banyak yang berantakan bisa membawa angin perubahan dalam waktu cepat. UKM jangan menunggu perubahan, kitalah yang harus membuat perubahan, manfaatkan apapun yang sudah dibuat oleh pemerintah saat ini, jangan menunggu lagi. Ada dua hal yang membuat saya optimistis menghadapi pertumbuhan ekonomi. Dua hal ini cukup bagi saya menyimpulkan peluang apa yang harus diambil. Berikut indikator yang bisa saya ungkapkan. Pertama, adalah bottoming up, atau patahan tren ke atas. Indikator ekonomi tahun ini dan proyeksi tahun depan memperlihatkan kondisi membaik. Indikator ini tampak dari pertumbuhan, inflasi, ekspor-impor, rupiah, bahkan konsumsi. Inilah yang akan menjadi landasan bagus bagi pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya. Jika kita membandingkan indikator tersebut dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, kita akan melihat adanya tren bottoming up.
perekonomian Indonesia 80% memang mengandalkan komoditas. Kita akan sangat tertolong harga komoditas yang naik 10 hingga 20% tahun depan. Ini mengingatkan kita akan peluang industri baru komoditas saat ini harus disiapkan produk setengah jadi dan produk jadinya. Kedua, momentum paket kebijakan ekonomi Januari 14. Selama ini paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memang belum dirasakan secara signifikan. Wajar saja karena semuanya masih relatif baru. Namun, di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, ekonomi kita akan mulai menuai dampak positif dari berbagai paket tersebut. Di tahun selanjutnya, paket ekonomi akan menunjukkan taringnya dalam menggerakkan sektor real dan memperkuat permintaan. Paket ekonomi ini akan meningkatkan daya saing industri. Distribusi dan rantai pasokan akan bergerak lebih efisien. Pada akhirnya, pertumbuhan sektor UKM pun bisa didorong. Jadi, kunci sukses di tahun yang akan datang adalah kecepatan masuk dan langkah inovasi produk baru. Pasar terbuka lebar dan menunggu produk Anda. Kompetitor akan diam. Mau tahu produk apa yang akan menjadi champion di tahun yang akan datang? Ayo kita berdiskusi. Jangan mengharap BUMN menyelamatkan ekonomi nasional. Jangan berharap kementerian yang nomenklaturnya banyak yang berantakan bisa membawa angin perubahan dalam waktu cepat.